Semua orang bicara tentang kematian, tapi sedikit sekali yang berani menatap apa yang terjadi setelah liang lahat tertutup rapat. Saat suara langkah kaki keluarga tercinta mulai menjauh, saat cahaya matahari perlahan menghilang, digantikan tanah yang dingin, apa yang sebenarnya kita rasakan? Selamat datang dalam sebuah perjalanan yang tidak bisa kita hindari. Hari ini kita akan membahas detik-detik paling krusial dalam eksistensi manusia, yaitu malam pertama di alam kubur. Bagaimana rasanya saat malaikat Mungkar dan Nakir datang pertama kali? Apakah kuburanmu akan menjadi taman surga yang luas sejauh mata memandang, atau justru menghimpit hingga tulang belulangmu remuk tak tersisa? Ini bukan sekadar cerita menakutkan, ini adalah persiapan. Dalam video ini, kita akan membedah tuntas urutan kejadian di alam barzah, rahasia di balik pertanyaan malaikat, hingga amalan-amalan kecil yang kelak akan menjelma menjadi lampu penerang di kegelapan abadi. Pastikan kalian menyimak hingga akhir, karena mungkin saja video ini adalah pengingat terakhir yang kalian butuhkan sebelum waktu itu tiba. Bayangkan ruh kita berada di atas keranda, melihat tubuh kita sendiri dimandikan dan dikafani. Kita mendengar tangis anak-anak kita. Kita melihat sahabat kita menggotong tubuh kita ke liang lahat. Saat tubuh diletakkan di tanah, ditalkin, dan ditimbun, disitulah batas dunia berakhir. Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang hamba yang meninggal akan mendengar suara terompah atau sandal orang-orang yang mengantarkannya saat mereka pulang. Itulah saat kesendirian yang sesungguhnya dimulai. Di dalam kegelapan itu, ruh akan dikembalikan ke jasadnya. Inilah fase yang disebut fitnah kubur. Bagi orang beriman, kuburnya akan dilapangkan. Namun bagi mereka yang lalai, kubur akan menghimpitnya. Tahukah kalian, bumi adalah ibu kita, dan ia akan memeluk anaknya. Pelukan bumi bagi orang beriman adalah pelukan rindu, namun bagi pendosa, ia adalah himpitan kemurkaan. Tiba-tiba, datanglah dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Suaranya seperti petir yang menggelegar, dan matanya seperti kilat yang menyambar. Itulah Mungkar dan Nakir. Mereka tidak akan melihat jabatanmu, tidak peduli dengan jumlah pengikutmu di media sosial, atau seberapa mewah rumahmu di dunia. 3 pertanyaan keramat akan diajukan. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Dan man nabiyuka, siapa nabimu? Lidah kita tidak akan bisa berbohong. Di alam kubur, yang menjawab bukan hafalan otak, melainkan amal perbuatan. Jika di dunia kita sering meninggalkan sholat demi pekerjaan, lidah akan keluh saat menjawab siapa Tuhan kita. Jika kita asing dengan sunnah, lidah akan kaku saat menyebut nama baginda Nabi SAW. Kita akan bahas bagaimana suasana mencekam ini berubah menjadi ketenangan luar biasa bagi mereka yang istiqomah. Bagi jiwa yang tenang, setelah berhasil menjawab pertanyaan, akan terdengar suara dari langit. Hambaku benar, bentangkanlah permadani dari surga untuknya, dan bukakanlah pintu surga baginya. Angin surga yang harum mulai masuk, dan datanglah sosok yang tampan dan wangi menemani kita.
Siapa dia? Dialah penjelmaan dari amal saleh kita. Sebaliknya, bagi pelaku maksiat, pintu neraka diperlihatkan setiap pagi dan sore. Datanglah sosok yang buruk rupa dan bau busuk yang berkata, "Aku adalah amal burukmu." Bayangkan harus menunggu kiamat selama ribuan tahun dalam kondisi seperti itu. Namun, Allah Maha Adil. Kita akan bahas amalan pelindung, terutama surah Al-Muluk. Rasulullah menyebut surah ini sebagai Al-Mani'ah atau Sang Penyelamat yang akan berdebat dengan malaikat untuk membela orang yang rajin membacanya setiap malam. Liang kubur adalah pintu yang akan dimasuki oleh setiap kita. Tidak ada yang bisa membantu kita di sana kecuali kasih sayang Allah dan bekal yang kita kumpulkan hari ini. Mungkin rumah kita sekarang megah, tapi rumah masa depan kita hanyalah tanah berukuran 1 kali 2 meter. Mari kita sejenak merenung, siapkah kita menghadapi malam pertama itu? Amalan apa yang paling kita andalkan untuk menjadi lampu di kegelapan kubur nanti? Mari kita saling mendoakan. Tuliskan doa atau harapan kalian di kolom komentar agar bisa saling mengaminkan. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Kadang satu pengingat bisa merubah arah hidup seseorang menuju jalan yang diridhoinya. Terima kasih telah menyimak perjalanan panjang ini. Semoga kita semua dikumpulkan dalam keadaan husnul khotimah.